Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ngatini Channel dalam masakan sederhana, teman-teman. Hari ini saya mau bikin rujak serut mangga muda ya, teman-teman. Di cuaca yang panas pasti rasanya akan lebih segar lagi ya, teman-teman. Seperti biasa, saya menggunakan bahan-bahan serta bumbu-bumbu seadanya dan proses yang sangat sederhana supaya mudah dipahami oleh teman-teman di luar sana, dan saya berharap teman-teman juga bisa segera mempraktekannya sebagai menu tambahan keluarga tercinta teman-teman di rumah. Pengen tahu bagaimana cara saya bikin rujak serut mangga muda? Yuk ikutin prosesnya sampai selesai ya. Di sini saya sudah siapkan ada mangga muda sebanyak 4 buah, satunya kecil nggak apa-apa ya, teman-teman. Ini udah agak kuning, tapi ini belum matang juga, masih keras. Dan ini gratis ya, teman-teman, boleh metik di taman, dan ini memang bebas, boleh dipetik siapa saja. Ini nanti segera akan saya kupas bersih ya, teman-teman. Nah, ini sudah saya cuci, sudah saya kupas bersih, sudah saya hilangkan tengahnya itu yang keras-keras, bekas bijinya. Ini jatuh-jatuh mulu karena tempatnya kecil, mangganya banyak, dan itu udah ada yang agak kuning, teman-teman, tapi nggak apa-apa. Kemudian ini saya sudah siapkan parutan keju, tapi saya memilih yang lubangnya gede atau yang bolongannya gede ya, teman-teman. Nah, yang ini kayaknya lebih cocok ya, teman-teman. Saya akan segera memarutnya. Nah, seperti ini, dan supaya panjang-panjang jadi diberdirikan ya, teman-teman, mangganya ya, jangan dipotong ke kayak gitu, tapi ini usahakan digoreskan ke parutannya itu yang permukaannya memanjang ya, teman-teman. Pasti teman-teman lebih tahu lah bagaimana caranya supaya hasilnya panjang-panjang ya, teman-teman. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Ini saya akan parut terus ini, tapi kok susah ya, agak licin itu, teman-teman ya, agak hati-hati ya, teman-teman. Pokoknya hati-hati aja, karena ini bukan hanya bisa menggores atau melukai mangga aja, tapi bisa juga melukai kulit kita. Makanya hati-hati, karena ini saya apalagi ada yang agak matang jadi licin, teman-teman. Ini licin nih yang kayak gini nih, licin, jadi agak hati-hati aja. Ini sepertinya agak lama prosesnya, mohon maaf ya, teman-teman. Satu licin, kedua ya memang agak sulit. Ini saya coba memilih untuk diparut, tapi parutannya tiduran seperti ini ya, teman-teman, tiduran lagi kayak orang. Jadi dimiringkan seperti ini. Ini sepertinya agak cepet ya, teman-teman, karena tenaga saya keluarnya agak gede. Jadi agak bisa neken ya, teman-teman. Kalau tadi saya nggak bisa neken. Kalau ini saya bisa neken mangganya ke parutannya, jadi lebih cepat. Jadi kalau udah kecil kayak gini jangan dipaksain untuk diparut ya, teman-teman, karena selain licin juga ini udah agak deket banget sama alatnya. Jadi mendingan kita pisahkan, nanti kita bisa potong menggunakan pisau. Nah, ini sudah selesai semuanya. Saya akan taburi garam secukupnya, teman-teman. Oh ya, teman-teman, yang tidak mempunyai alat parut seperti itu boleh dipotong, boleh dicacah ya, teman-teman, dicacah kemudian diiris juga sama, hasilnya seperti ini. Jadi jangan patah semangat atau jangan putus asa tidak mempunyai alat parut terus tidak bisa membuat rujak serut. Tetap bisa menggunakan pisau ya, teman-teman. Ini saya akan sedikit diulenin, teman-teman, supaya kadar asamnya keluar, jadi tidak terlalu asam nantinya. Tapi buat yang suka asam silahkan, tidak usah menggunakan garam. Nah, kemudian ini saya akan cuci bersih berkali-kali juga ya, teman-teman. Ini setelah ditaburin garam, saya akan masukkan ke dalam bakul seperti ini. Kemudian saya akan kocorkan air dari keran supaya bersih, dan air garam yang keluar dari mangga akan larut terbuang bersama air. Seperti ini, bejek-bejek. Kalau yang suka asam sih tidak perlu dipakein garam, tidak perlu dicuci-cuci lagi ya, teman-teman, langsung aja dibumbuin dengan bumbu rujaknya. Tapi kalau saya kan tidak terlalu suka, satu karena lambung saya juga
tidak kuat ya teman-teman untuk asam. Ini sepertinya sudah selesai ya teman-teman. Nanti hasilnya dia akan mengisut atau jadi sedikit apa namanya? Terjadi sedikit seperti ini. Ini sudah bersih, ini sudah siap untuk dibumbuin. Kemudian untuk bumbu-bumbu rujaknya sederhana banget. Di sini cuma ada terasi, garam, cabai rawit merah, cabai keriting merah, kemudian ada gula secukupnya ya teman-teman. Ini nanti saya akan ulek. Untuk mempermudah atau mempercepat proses ngulek atau menghaluskan bumbu-bumbunya, saya akan iris-iris cabenya, begitu juga dengan garamnya dengan gula merahnya teman-teman. Seperti ini. Kemudian saya akan siapkan ulekannya. Nah, ini ulekannya. Saya susun di ulekan terasi. Kemudian ini garam. Jadi bumbunya disesuaikan dengan mangga yang teman-teman siapkan. Jika punya buah yang lain boleh ditambahkan ya teman-teman. Kemudian saya akan mulai menguleknya. Nah, ini saya akan ulek sampai halus. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini, dan yang baru menemukan channel saya mohon dukungannya berupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru berikutnya dari saya ya teman-teman. Ini ulek sampai halus ya. Jika teman-teman pengen halus ya dihaluskan sampai halus, tapi jika teman-teman pengen kasar-kasar seperti itu ya tidak usah terlalu halus. Pokoknya semua selera teman-teman aja. Ini sepertinya sudah halus. Saya akan lanjut, proses selanjutnya adalah mengiris-iris gula merahnya teman-teman. Nah, ini gula merahnya saya iris-iris seperti ini, sama aja supaya nanti pas saya nguleknya itu tidak terlalu keras, jadi cepat ya teman-teman. Itu seperti itu kurang lebihnya. Kemudian saya akan masukkan ke dalam cabai yang tadi diulek. Masukkan. Kembali akan saya ulek lagi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ulek terus sampai halus. Kalau rujak emang harusnya diulek. Jadi kalau tidak diulek berasa tidak sedap ya teman-teman. Jadi kita harus bersusah-susah sedikit tidak apa-apa, yang penting hasilnya sempurna. Nah, ini sudah selesai diulek. Ini tidak dikasih air ya teman-teman, tapi sudah berair. Kalau mau ditambahin kacang tanah goreng tidak apa-apa. Kemudian saya akan pindahkan mangga serutnya ke dalam wadah yang lebih gede supaya saya mudah untuk mengaduk dengan bumbunya tersebut. Karena jika mangkok kecil kayak tadi, dikhawatirkan akan tumpah atau berceceran kemana-mana ya teman-teman. Akhirnya nanti kita repot sendiri ngelapin. Nah, ini saya akan tuang bumbu rujaknya. Belum sudah ngocor ya teman-teman. Bayangin pedas, asam, asin, dan manis. Nah, ini saya akan aduk-aduk sampai rata. Supaya lebih cantik, nanti setelah rata saya akan pindahkan ke dalam wadah yang lebih kecil lagi seperti ini. Jadi cantik ya teman-teman. Dan jika mau buat ide jualan, teman-teman boleh masukkan ke dalam cup-cup kecil seperti ini. Dan selain cantik, juga ini akan mempermudah kita menyimpan di dalam kulkas ya teman-teman, jika dipakai cup kayak gini. Kalau tidak ada cup, teman-teman boleh masukkan ke plastik ya teman-teman. Nah, ini saya akan cobain kayak apa rasanya. Dengan demikian selesai sudah proses pembuatan rujak mangga muda serut atau rujak serut mangga muda. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video-video terbaru berikutnya dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.